Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspita Santi, berasal dari SMA Negeri 1 Rembang. Saya merupakan peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya akan memaparkan tentang modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik yang dituliskan dalam modul tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selama ini yang saya percaya dan saya pahami tentang murid serta pembelajaran di kelas, yang pertama, semua murid mempunyai kebutuhan belajar yang sama. Kemudian pemahaman yang kedua adalah kendali belajar murid hampir sepenuhnya harus dipegang oleh guru. Kemudian pemikiran yang ketiga adalah murid itu ibarat kertas kosong, sayalah yang mengendalikan tulisan-tulisan pada kertas tersebut. Dan pemikiran yang keempat, murid yang berhasil bagi saya adalah murid yang mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, apa sih yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya? Ternyata saya mempelajari bahwa murid mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda. Artinya di situ saya perlu dan sangat butuh menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang harus saya sajikan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan perubahan pemikiran yang ketiga, bahwa kodrat anak itu bukanlah kertas kosong. Mereka lahir dengan tulisan-tulisan yang samar, dan tugas kita adalah menebalkan. Caranya bagaimana? Yang pertama, bisa dengan implementasi konteks sosial sebagai sarana penebalan. Kemudian cara yang kedua untuk kita menebalkan adalah selalu ingat bahwa masing-masing anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Kemudian apa sih yang harus saya terapkan agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, di mana dengan asesmen tersebut saya bisa memetakan kebutuhan masing-masing belajar anak. Selanjutnya, saya akan menebalkan garis samar kodrat anak tersebut, tentunya dengan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa sebagai pendidik, hindarilah menuntut, tapi perbanyaklah menuntun. Intisari dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, maka pendidikan itu harus selalu berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.